Oke sobat, kita jumpa kembali di Nafri Channel. Teman-teman, salam otomotif ya. Salam sukses selalu buat teman-teman. Semoga rezeki lancar dan yang paling penting semoga sehat selalu pastinya. Amin. Nah sobat, di video kali ini saya mau jawab pertanyaan ya. Sebenarnya ini sudah saya buat kontennya ya. Ada dua malah kalau nggak salah konten sudah saya buat mengenai soal indikator jarum temperatur ini ya, suhu ya, untuk mobilnya Grand Civic Honda ya, Grand Civic LX atau Nova, Maestro, rata-rata Honda ya teman-teman, yang masih karburator ya, konvensional. Gini teman-teman, di video sebelumnya sebenarnya udah saya jelaskan, cuma mungkin kurang detail ya. Nah, di video kali ini saya mau jelaskan ya teman-teman sekali lagi mengenai indikator temperatur atau suhu mesin ya, yang sebelah kiri ini ya. Ini sengaja saya gelapkan karena ini kondisi malam ya teman-teman, ini malam hari. Nah, jadi supaya kita bisa lebih fokus ke jarum indikator ini ya, dan saya jelaskan buat teman-teman. Jadi gini, kalau misalnya indikator jarum temperatur ini ya lebih dari separuh ya, kalau kita jalan macet ya, lebih dari separuh jarumnya itu harus diwaspadai teman-teman ya, apalagi kalau dia naik lagi sampai ke 3/4 itu mesti diwaspadai. Cara memastikannya teman-teman lihat ya, kalau misalnya jarum indikator temperatur ini lebih dari setengah, coba cek fan kipas ya, kipas radiator. Tapi AC dimatikan dulu ya, jangan pakai AC. Ya, lihat kalau misalnya fan kipasnya itu menyala terus-terusan, tidak ada jeda untuk berhenti, itu ada beberapa kemungkinan ya. Bisa jadi fan kipasnya sudah di jumper langsung, atau memang mobil teman-teman ini ada kendala di sistem pendingin ya, untuk sirkulasi air radiator misalnya tidak lancar, termostat mungkin terlambat terbuka karena sudah mulai ada kerusakan, mungkin juga ada kekurangan air, sering suka nambah air radiator. Jadi lebih dari setengah ini ada indikasi bahwa cenderung mesin mobil itu tidak normal ya. Karena yang seharusnya itu dia harusnya paling tinggi itu di setengah persis seperti ini aja. Ya, nih ini kan persis di setengah ya. Maksudnya kurang dari setengah sedikit. Kalau dia sampai maksimal banget itu dia hanya boleh ada di sampai mau kita macet kayak apapun, dia hanya boleh sampai di setengah jarum indikator temperatur. Dan fan kipas itu mesti menyala secara otomatis. Jadi kembali lagi, kalau dia lebih dari setengah tapi fan kipasnya itu ada jeda, misalnya dia nyala ya teng, terus dia mati sekitar berapa, 1 menit lah ya, terus nyala lagi teng, begitu terus tanpa AC ya. Kemudian nyalakan AC setelah itu, apakah termostat AC bisa memutus kompresor, jadi kipas juga ikut putus. Kalau dia masih otomatis fan-nya, berarti permasalahannya bukan dari suhu mesin yang panas, tapi permasalahannya bisa dari thermoswitch. Thermoswitch itu maksudnya yang baca suhu ke sini nih, yang ngirim berita ke sini yang bermasalah. Jadi perlu ganti thermoswitch-nya. Itu yang mesti teman-teman pahami. Mungkin yang kemarin kurang paham di situ ya penjelasan saya itu. Jadi sekali lagi, mau semacet apapun kita, tetap dia hanya boleh sampai di setengah, tidak boleh lebih dari setengah. Nah teman-teman, kenapa ini penting untuk saya jelaskan sekali lagi ya di video kali ini, walaupun memang sudah ada dua konten yang sama. Karena kita mesti waspadai namanya mesin itu sampai overheat. Kalau mesin sampai overheat itu resikonya mobil turun mesin atau overhaul. Nah untuk mobil Honda itu kebanyakan kasusnya itu ya, permasalahannya di blok mesin suka keropos atau korosi ya. Jadi kalau mobil teman-teman sering suka nambah air radiator, terus kita cek di bagian eksternalnya tidak ada kebocoran ya, nggak ada kebocoran air, itu sangat berkemungkinan air itu nyebrang bisa masuk campur dengan oli
Ya, karena memang ini kejadian ya pada mobil Honda itu, yang paling tidak teman-teman harus tahu hal ini ya. Kalaupun mobil teman-teman tidak mengalaminya ya jangan sampai ya, saya doakan. Karena kalau sampai terjadi itu repot teman-teman. Kita mesti harus ngelas blok mesin, mesti ganti blok mesin. Itu memang masalah di Honda atau mobil yang menggunakan blok mesin itu bahannya aluminium babet, kayak macam Daihatsu ya, Espa, Zebra gitu, atau jenis lain yang babet itu kebanyakan. Apalagi mobil itu jarang sekali dikuras air radiator. Jadi jangan sampai masalah seperti ini kita anggap sepele, udah lebih dari setengah, biasa aja, mobil kan nggak apa-apa kita pakai. Itu nggak bisa teman-teman, karena kalau dibiar lama-lama takutnya kita kecolongan kan, itu bahaya. Jadi ketika radiator berkurang air, harus dicurigai apanya nih, harus cari tahu penyebabnya kenapa. Kita bisa cek semua dari indikator ini ya, indikator suhu. Ketika suhu mesin ini mulai tinggi temperaturnya, kita mesti curiga ada apa nih. Kemudian cek fan kipas. Kalau fan kipas itu tidak otomatis, bisa jadi kemungkinannya ada masalah pada radiator sirkulasi air, beberapa jalur pipa yang mampet, atau termostatnya tidak terbuka, termostat mesin, atau bisa jadi juga termostatnya sudah dicabut. Tapi kalau termostat dicabut itu cirinya jarum ini nih, dia kadang di atas kadang di bawah. Jadi kalau kita jalan kencang gitu dia turun. Misalnya kita di tol ya, kecepatan 100 atau 120 atau di bawah sedikit ya, dia turun tuh. Ya begitu kita macet dia naik lagi. Jadi nggak stabil jarumnya. Itu tandanya termostat udah dicabut. Ya jadi pasang termostatnya. Jadi jarum ini tetap stabil di situ aja terus. Oke teman-teman ya, lebih kurang ini aja yang bisa saya jelaskan di video ketiganya mengenai soal Grand Civic yang masalah pada indikator suhu mesin yang panas. Mudah-mudahan teman-teman bisa teredukasi lewat video ini. Kita di sini bukan ngajarin teman-teman, hanya berbagi ya. Yang saya pahami di bengkel dan yang saya alami saya bagikan kepada teman-teman, dengan harapan semoga bisa menambah wawasan buat teman-teman semuanya. Jadi yang nonton kalau bukan mobilnya sama seperti ini nggak masalah ya, sama aja mobil apapun lah ya. Kalau lewat setengah temperaturnya dan fan kipas tidak ada jeda otomatis, itu harus hati-hati teman-teman, apalagi sering menambah air radiator ya, jadi mesti dicek. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman. Terima kasih sudah menonton, nanti kita jumpa di video berikutnya. Salam Nafri Channel teman-teman, bye.